Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi di bidang Gontor, peserta mata kuliah komunikasi politik yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan kuliah kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang catatan-catatan penting dari komunikasi politik. Di mana sebelumnya di antara Anda sudah mempresentasikan beberapa tema yang sudah kita bagi di antaranya menyangkut soal komunikator, ada yang membahas tentang sisi pesan politik, juga ada yang bicara tentang model-model politik, model-model komunikasi politik. Saya ingin mencoba menjelaskan pertama tentang apa itu sesungguhnya komunikasi politik. Yang kedua, saya ingin bicara tentang bagaimana sih keterkaitan antara komunikator, pesan politik, media, dan komunikan dan feedback dalam komunikasi politik yang disebut dengan kerja komunikasi politik. Namun ada sebelumnya perlu saya jelaskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi politik. Sehingga ini menjadi suatu hal yang penting dalam studi kita. Pertama yang dimaksud dengan komunikasi politik itu adalah suatu proses penyampaian pesan politik yang dari berasal komunikator politik, bisa aktor, bisa encoder, bisa sender, seperti pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Lalu pesan tersebut ditujukan kepada khalayak, receiver atau komunikan yang dikenal dengan komunikan. Dengan menggunakan media, yaitu channel atau saluran tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, menurut guru Guren Fitz dan Blammer tahun 77 menjelaskan bahwa arti yang luas komponen utama dari suatu sistem komunikasi politik itu setidaknya ada 4. Pertama adalah lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya. Yang kedua, institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya. Yang ketiga, orientasi khalayak terhadap komunikasi politik. Yang keempat adalah aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Itu setidaknya adalah terkait dengan apa itu komunikasi politik dan apa sih aspek-aspek penting dari suatu komunikasi politik. Sebelum saya bicara tentang sejauh mana efektivitas atau bagaimana untuk melihat efektivitas suatu komunikasi politik, saya mencoba memaparkan dulu terlebih dahulu yaitu tentang model-model komunikasi. Saya kira komunikasi umum model-model komunikasi secara umum dan khususnya komunikasi politik setidaknya terbagi menjadi 3. Masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung dari konteks masyarakatnya.
Yang pertama disebut dengan model linier atau satu arah. Itu biasa yang dilakukan oleh pejabat, oleh politisi, melalui televisi, melalui rapat-rapat, pidato-pidato resmi, ya, yang sifatnya retorika, itu adalah model yang sifatnya linier atau searah. Tidak ada dialog antara komunikator ya dengan komunikan, itu searah. Kemudian yang kedua adalah model interaktif atau dua arah. Nah, di model ini itu kalau dalam televisi adalah misalnya berita-berita ya, tentang perkembangan pembangunan ya, tentang ini itu adalah model-model linier. Ya. Sedangkan model interaktif atau dua arah itu biasanya adalah program-program yang melibatkan partisipasi penonton. Apakah itu televisi atau radio? Ada kontaknya. Ada kontak antara penonton dengan pemain, atau ada kontak antara penonton, ya, pendengar ya dalam konteks radio, atau dengan produser. Ya. Tayangan-tayangan yang sifatnya live, ya. Live itu juga sering menggunakan yang istilahnya interaktif ya. Sehingga di situ pemilih, penonton, pendengar terlibat dalam program itu. Sehingga tidak monoton. Itu yang disebut dengan interaktif. Juga sama halnya dalam komunikasi politik itu banyak dilakukan model interaktif. Misalnya tatap muka ya, antara calon dengan pemilih ya. Atau misalnya dengan cara interaktif itu ya tatap muka, temu kader ya. Itu namanya interaktif. Kemudian yang ketiga itu namanya model transaksional ya. Transaksional. Makanya baru dari situ dikenal namanya bargaining position ya. Kamu dapat apa ya, dan harus apa yang dilakukan. Sebenarnya di dalam masyarakat, kalau Anda bisa memberi ini ya saya dukung. Itu namanya sifatnya transaksional, model yang sifatnya transaksional. Saya kira itu sudah pengetahuan umum ya bagi kita semuanya. Ada model yang kita sebut dengan linear atau searah, model interaktif atau dua arah, atau model transaksional. Itu bisa saja berdiri sendiri-sendiri, atau bisa jadi kombinasi dari ketiga model itu. Seorang komunikator politik bisa menggunakan model linear, bisa menggunakan model interaktif, atau bisa menggunakan model transaksional, berarti tergantung siapa yang dihadapi. Oke, sekarang saya ingin masuk ya pada diskusi ya, tentang sejauh mana tingkat efektivitas sebuah komunikasi politik. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor penting ya dari efektivitas komunikasi politik itu, saya ingin menjelaskan kapan sebuah komunikasi politik itu dikatakan berhasil ya. Berhasil. Komunikasi secara umum maupun komunikasi secara politik berhasil. Secara umum yang namanya komunikasi dikatakan berhasil itu ketika seorang komunikator menyampaikan pesan, diterima oleh komunikan, dan komunikan mengikuti ya, apa yang dimaui oleh komunikator, itulah keberhasilan dalam sebuah komunikasi.
Saya suruh ke utara, suruh ke selatan, ke selatan. Memerintahkan seseorang untuk ke utara atau ke utara atau ke selatan, dan yang disuruh itu mengikutinya. Itulah keberhasilan suatu komunikasi secara umum. Beda juga misalnya komunikasi pembangunan. Ada dalam ilmu komunikasi itu ada namanya komunikasi pembangunan. Ukurannya beda lagi. Komunikasi pembangunan itu dikatakan berhasil manakala misalnya mampu melibatkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Itu biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ya. Itu komunikasi pembangunan. Ya. Atau yang mendukung menjadi netral, atau yang menetral, yang semula menolak menjadi netral, atau yang dari netral menjadi mendukung terhadap program-program pembangunan. Itu namanya keberhasilan dalam komunikasi pembangunan. Nah sekarang dalam komunikasi politik itu ukurannya apa? Yaitu dukungan politik. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik. Meningkatkan popularitas, keterkenalannya, popularitas. Bahkan juga meningkatkan elektabilitas. Terkenal tapi tidak dipilih, ya namanya nggak berhasil. Elektabilitas. Makanya sejauh mana ukuran keberhasilan dalam komunikasi politik itu adalah berbanding lurus tentang keberhasilan bagaimana komunikan pemilih itu meningkat kepercayaannya pada elit politik, pada sistem politik. Sebagai pendukung, ya, memberikan dukungannya, memberikan pilihannya, itulah ukuran keberhasilan dalam komunikasi politik. Maka di sini ada beberapa faktor, ya. Perlu saya jelaskan. Ada beberapa faktor ya, menentukan keberhasilan dalam komunikasi politik. Ternyata tidak tunggal. Yang pertama adalah faktor komunikator. Ini yang saya faktor komunikator. Tidak hanya faktor komunikator, ya, tapi juga menyangkut soal pesan politik. Pesannya bagus, media dan saluran politiknya bagus. Komunikasinya juga cukup cerdas, tapi komunikatornya jelek juga tidak akan efektif. Apa sebaliknya komunikatornya hebat, pesan yang disampaikan hebat, tetapi komunikannya, pemilihnya itu tidak nyambung, ya mungkin karena faktor pendidikan atau faktor yang lain, ya juga nggak efektif. Maka faktor-faktor inilah yang mempengaruhinya, inilah yang mempengaruhi. Faktor pertama itu adalah menyangkut soal komunikator, soal komunikator. Siapa yang dimaksud dengan komunikator ini? Ya, adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan politik yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, kebijakan pemerintah, aturan pemerintah, kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak, baik verbal maupun non-verbal, atau yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintah. Itu namanya komunikator politik. Atau yang bisa mempengaruhi seseorang mendukung atau tidak mendukung. Itu namanya juga komunikator politik. Maka ini terbagi menjadi 3, ada politikus, ada komunikator profesional, ada yang namanya disebut dengan aktivis. Tapi saya kira yang ingin saya sampaikan, ini tidak sesederhana ini. Ya, terutama dalam konteks komunikasi politik.
bisa jadi ya komunikator politik dalam sistem politik itu lebih kompleks lagi. Bisa saja pihak birokrat, bisa saja pihak legislator, bisa saja misalnya apa namanya di sini adalah ketua partai. Bisa saja ini tokoh politik, kandidat calonnya. Coba saya tayangkan. Bisa jadi ya, itu kompleks. Siapa yang disebut dengan alfa politik? Makanya tergantung kita bicara dalam rangka mengarah pada sistem politik atau dalam pemilu atau dalam pilkada itu berbeda-beda. Siapa yang dimaksud dengan aktor politik tadi? Sebut profesional, aktivis, politikan itu rumus secara umum, tetapi personilnya, formatnya, personilnya, aktornya itu berbeda-beda ketika kita bicara tentang perspektif sistem politik atau sistem pemilu atau dalam konteks pilkada. Aktornya berbeda. Makanya inilah yang perlu didalami oleh mahasiswa, bagaimana seorang aktor yang dikatakan efektif itu kayak apa, itu ada banyak ya yang perlu digali, diteliti. Ini sifatnya umum. Kemudian yang kedua yang sama penting, ya, yang perlu kita dalami, makanya aktor politik itu menentukan efektivitas tidaknya sebuah komunikasi politik. Tapi yang sama penting yaitu menyangkut soal pesan politik. Pesan politik. Ya, yaitu pesan politik itu adalah ini menurut Wilbur Schramm. Kondisi yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan, message, yaitu pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian. Kedua, pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahami atau dimengerti. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikan. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi atau sesuai dengan situasi, keadaan, kondisi komunikan. Atau kalau saya menambahkan, pesan dikatakan efektif itu sangat tergantung dari apakah pesan itu terkait atau tidak dengan kebutuhan atau problem yang dihadapi oleh komunikan, oleh pemilih. Semakin jauh dari apa yang dibutuhkan atau yang dipikirkan oleh pemilih, ya semakin sulit efektivitas sebuah komunikasi politik itu. Maka banyak sekali ya tentang kajian-kajian dari soal pesan politik itu ya. Misalnya ada tentang retorika. Retorika itu ada macam-macam, deliberatif, ya, kebijakan masa depan, tentang forensik yang terjadi di masa lalu. Dikaitkan tentang bahwa misalnya seseorang itu mampu menjelaskan tentang kondisi apa yang menjadi kebutuhan masa depan bangsa ini, namanya deliberatif ya. Atau forensik yang terjadi di masa lalu. Dulu seperti ini, kalau nanti akan diulangi akan terjadi begitu dan sebagainya, itu kan forensik. Atau demonstratif ya, memuji atau menjatuhkan ya. Nah, itu namanya, itu banyak sekali aspek-aspek yang dikaji dalam pesan, misalnya dalam konteks retorika. Ada juga yang namanya teknik propaganda. Dan name calling ya, penggunaan stereotip memberikan julukan tertentu pada pihak lawan dengan menggunakan nama atau panggilan yang berkonotasi negatif. Terorisme ya,
atau disebut radikalisme atau pro pembangunan, kontra pembangunan, itu namanya kan istilah penggunaan stereotip, name calling ya, name calling. Atau glittering generalitis ya, pergantian nama yang cemerlang, bombastis, iming-iming. Ya, bisa mendramatisasi ya slogan-slogan yang atau transfer atau testimonial ya. Misalnya mengangkat kesaksian seseorang atas prestasi-prestasi itu, atau namanya plain fog ya. Plain fog itu kayak belusukan itu, merakyat, menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat, belusukan, menciptakan kesan mengabdi kepada rakyat, ya. Dan masih banyak ya. Misalnya naik bis umum, menggendong anak jalanan, partai wong cilik, pasti ada satu. Ini saya kira banyak sekali pola-pola yang disebut dengan bagaimana pesan ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Banyak ya tentang istilahnya apa, retorika, ada yang namanya teknik propaganda, ya. Ada juga yang namanya kampanye, pola-pola kampanye, itu namanya pesan. Oke, ini yang coba kita dari aspek tadi apa namanya, yaitu tentang pesan ya, itu faktor penting juga. Dan ini banyak sekali menjadi sebuah kajian ya dalam komunikasi politik ya. Ya. Itu menjadi sebuah materi tersendiri. Itu bahkan oleh para praktisi dalam pers ya, di media massa atau konsultan politik itu banyak mempelajari aspek ini, yaitu tentang pesan ya, pesan apa yang tepat. Kemudian yang tidak kalah penting ya dalam sejauh mana efektivitas sebuah komunikasi politik itu menjadi berhasil ya. Di samping faktor komunikator ada namanya pesan politik. Pesan politik yaitu yang kedua adalah media dan saluran politik. Media dan saluran politik. Yaitu merupakan salah satu bagian penting ya dalam konteks manajemen, baik dalam perang udara, misalnya media massa, media sosial, media alternatif, dunia maya, ya. Terutama dalam rangka untuk membangun ya, pencitraan, ya. Membangun image ya, yang tapi tidak cukup, maka ada namanya saluran komunikasi politik itu saya sebut secara sederhana adalah perang darat. Temu kader, belusukan, tatap muka, silaturahmi, ya, dan sebagainya. Ada yang propaganda, ada yang gunakan periklanan, ada yang gunakan retorik. Itu di situ. Itu namanya adalah apa? Saluran komunikasi politik. Tentunya menarik diskusi-diskusi ketika misalnya kapan efektivitas penggunaan televisi, penggunaan media massa seperti koran, misalnya dalam masa pandemi ini, tentunya berbeda lagi. Atau ketika melihat misalnya media-media mainstream yang semakin monoton, terkesan dikendalikan oleh kelompok tertentu, maka muncullah yang namanya media alternatif, media sosial, Facebook, Instagram, grup-grup WA, dan sebagainya. Itu menjadi alternatif ketika memang masyarakat semakin tidak bisa mengakses lagi media mainstream, mahal, dan monoton, maka tumbuh subur sekarang media-media alternatif. Sekarang banyak artis, banyak tokoh politik, banyak akademisi yang memiliki vlog tersendiri. Ya. Saya kira banyak ya yang memberikan lebih lengkap, lebih lama. Ya.
bisa lebih mendalam yang digali itu. Makanya semakin eranya justru era media alternatif, bahkan banyak justru media-media mainstream berguguran, tidak hanya koran maupun televisi. Ini juga merupakan kajian menarik bagi peminat komunikasi politik. Oke. Faktor ketiga ya tadi di samping pertama adalah faktor komunikator, kedua pesan politik, yang ketiga media, yang sama penting itu adalah menyangkut soal komunikan. Ya, komunikan. Yaitu pemilih. Ya. Pemilih. Maka di sini dalam kajian politik ya, itu banyak bicara tentang yang namanya partisipasi politik ya. Kaitannya dengan bagaimana pemilih terlibat dalam ini banyak didiskusikan dalam tema-tema partai politik. Seperti dilakukan oleh Catchpole ya tahun 99. Memberikan definisi partai politik sebagai keterlibatan secara aktif dan individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan atau berlaku oposisi terhadap pemerintah. Sedangkan Herbert McCloskey ya tahun 72 memberikan definisi partai politik sebagai kegiatan dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Maka ini menjadi penting. Ya. Itu dari makanya ada yang membagi ya di sini David Efroth ya sama Frank Elwiston. Ada yang membagi tingkatan partisipasi dalam politik itu ya coba saya tayangkan ya dalam ini ya. Yaitu tingkatan yang pertama itu adalah menyimpang ya. Bisa bentuk pemberontak, pembunuh politik, teroris, pembangkang. Nah, biasanya adalah pihak-pihak yang mengalami kebuntuan di dalam politik. Kapan dia harus memperjuangkannya, maka muncullah model-model partisipasi politik yang seperti itu. Pemberontak, pembunuh politik, teroris, pembajak, dan sebagainya. Tingkatan yang kedua adalah aktivis. Pejabat umum, pejabat parpol, sepenuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan, ini namanya aktivis. Ini biasanya tinggi tingkat partisipasinya dalam politik. Apakah sebagai pengurus partai, apakah sebagai tim sukses, apakah sebagai calon, itu aktivis. Kemudian tingkatan yang ketiga namanya partisipan, petugas kampanye, aktif dalam parpol atau kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Ini partisipan. Tingkatan bawahnya adalah pengamat atau penonton, menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik. Ini orang-orang yang secara aktif hadir ya dalam pertemuan-pertemuan politik, itu namanya pengamat atau penonton. Yang paling rendah itu adalah namanya apolitik, orang yang apolitis tidak mau terlibat dalam dunia politik. Saya dikatakan, wah siapapun pemimpinnya ya sudah begini-begini aja, itu namanya kelompok apolitik. Gak apa-apa loh, yang dipilih siapa aja. Siapapun yang jadi ya gini-gini aja. Itu kan apolitik. Ini biasanya yang tidak tersentuh oleh pendidikan politik dan sebagainya. Oke.
Saya kira banyak ya aspek-aspek yang perlu kita perhatikan ya. Makanya sini menarik ya oleh McNair ya, McNair. Mohon maaf ya. Setelah kita bicara tentang siapa komunikan ya kan, cipher ya. Maka di sini yang sama penting yaitu tentang yang kita sebut dengan efek komunikasi politik pada perilaku dan sikapnya. Ketika sudah kita lihat dari sisi komunikator, kedua dari sisi komunikan, pesan ya, pesan politik, yang ketiga media dan saluran. Setelah kita bicara tentang komunikan dengan berbagai karakteristiknya tadi. Yang sama penting dalam komunikator politik itu adalah menyangkut soal feedback, reaksi ya. Di sini adalah tanggapan dari komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator. Makanya ini adalah apa? Ya, komunikator bagus, pesan politik bagus, media maksudnya komunikan bagus. Tapi persoalannya efek dari komunikasi politik itu apa? Yaitu tanggapan dari komunikan tadi atas informasi politik yang diberikan. Semakin acuh, semakin benci, atau semakin apresiatif terhadap calon, terhadap sistem politik, atau terhadap pilkada, terhadap pemilu. Itu namanya feedback. Oke ya. Makanya di sini, menurut McNair ya, kita dapat nilai efek komunikasi politik atau pada perilaku atau sikap. Itu ada 3 cara. Pertama adalah bagaimana orang yang menjadi khalayak yang diharapkan terpengaruh oleh pesan-pesan komunikasi politik. Sama enggak setelah dia menghadapi pemilu, setelah dia mengikuti pemilu atau tidak, setelah mengikuti kampanye atau tidak, itu sama enggak persepsi dia terhadap tokohnya, dia terhadap kandidatnya tadi. Itu menyangkut soal bagaimana kita melihat efek komunikasi politik. Berpengaruh enggak? Ada perubahan enggak di dalam diri? Itu yang penting. Pesan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perilaku pemilih sehubungan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh konsisten dalam suatu kampanye politik. Tadi lihat mendukung atau tidak mendukung, atau justru ta'acuh, atau justru menambah kebencian atau ketidakpedulian pemilih terhadap pilkada, terhadap calon-calonnya, atau sesuatu yang berbau politik karena itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mengisolasi efek dari unsur-unsur komunikasi ya, tertentu. Bagaimana mengisolasi efek dari unsur-unsur komunikasi. Ini yang saya kira beberapa. Makanya menarik yang dipaparkan ya. Ada salah satu jurnal ya. Itu saya kira untuk didalami yaitu tulisannya tentang Mirza Sahriza ya. Ini di jurnal ya, salah satu jurnal etika komunikasi politik ya. Itu ada tulisan bagus tentang judulnya proses dan elemen-elemen komunikasi politik. Ada yang dia catat menarik itu tentang generasi politik di Indonesia. Ini kalau kita generasi politik di Indonesia dalam mengadopsi teori generasi. Dia membagi pertama tahun 1928 sampai 1945 itu disebut generasi tradisionalis ya. Kemerdekaan, semangat perjuangan, kemerdekaan, persatuan, dan seterusnya. Ini media yang dipakai yang efektif adalah media cetak, ya. Audio, motor, aircraft, ya, surat tulis, tangan, dan sebagainya. Itu
kelompok-kelompok generasi tradisionalis. Baru tahun 60-46 sampai 64 disebut dengan baby boomers, ya. Boomers era kemerdekaan. Televisi, ya. Ada transitor radio, ya. Ada audio kaset, ada kantor pos sana, ada telepon. Itu generasi baby boomers, ya. Itu tentunya memiliki disebut sebagai orde lama, ya, dalamnya. Kemudian yang berikutnya disebut dengan generasi X, itu tahun 65 sampai tahun 76. Ada era orde baru, ya, tampil sebagai penyelamat dari kudeta gagal PKI. Maka muncul, kalau tadi sebelumnya ada televisi, ada radio, ini muncul Walkman, ya. Ada IBM PC, ada telepon koin, ya, ada warung Telkom, ya, wartel. Itu tentunya juga berpengaruh di dalam pola-pola komunikasinya, termasuk dalam komunikasi politik. Itu disebut dengan generasi X, tahun 65 sampai tahun 70. Berikutnya adalah generasi Y, ya, Y, ya, tahun 77 sampai 98, yaitu kelanjutan Bapak era Orde Baru. Ada radio panggil satu arah, ya, pager, ya, handphone, ya, telepon seluler, ada laptop, ada notebook, komputer, jinjing, internet, ya, email, SMS, dan sebagainya. Ini generasi X. Ini tentu yang dibaca oleh aktor politik. Kemudian yang berikutnya tahun 99 sampai tahun 2010 namanya generasi Z. Era reformasi, terbukanya keran demokrasi, kebebasan pendapat. Muncul multimedia dan teknologi. Touchscreen, MyBook, iPad, Google, sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, ya. Android, smartphone, game online, dan sebagainya. Ini generasi Z. Ya. Baru yang berikutnya 2019 sampai 2025 disebut dengan generasi alfa. Ya. Berkembangnya konsultan politik, marketing politik, public relation politik, ya, yang ditandai dengan yaitu dari sisi pengaruh teknologi, tren sosial melalui smartphone, tablet, WhatsApp, Instagram itu hampir mirip dengan yang sebelumnya. Ya. Hanya di sini akan tidak mustahil akan terjadi berbagai bentuk inovasi-inovasi dalam bidang teknologi dan juga akan mempengaruhi perilaku pemilih, ya, atau komunitas. Tapi yang ingin saya sampaikan, ya, adalah banyak aspek-aspek yang kita dalami. Karena ini satu faktor saja, ini komunikator saja, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kajian tersendiri. Ya. Butuh pendalaman, pengkajian. Saya kira itu saja yang sementara yang bisa saya sampaikan. Ya. Yang saya kira nanti bisa didalami, ya, secara mendalam, ya, secara terperinci, kita kayakan, ya, dalam diskusi-diskusi, ya. Sebagaimana tugas-tugas yang sudah kita berikan, ya, sebagai bahan presentasi Anda semuanya. Saya kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.